Demi kenyamanan saat menonton, saya sarankan menggunakan headset ataupun earphone. Dan selamat menonton. Menceritakan seorang pria bernama Chen Xia dan nama Amerikanya Henry Chen yang sedang melamar pekerjaan sebagai guru di SMA bernama SMA Takchi. Awalnya, kepala sekolah tersebut menolak Chen sebagai guru di sekolahnya karena dianggap tidak berpengalaman dalam bidang pendidikan. Namun, Chen kemudian memberikan selembar kertas sakti dan ketika melihat isi surat tersebut, Pak Kepala Sekolah berubah pikiran dan menerima Chen sebagai guru di sana. Hingga hari Chen mengajar di SMA Takchi pun tiba dan ia ditunjuk menjadi wali kelas di salah satu kelas yang terkenal karena kenakalan siswa-siswanya. Hal itu terlihat jelas ketika Chen masuk di kelas tersebut dan tidak ada yang menjawab salamnya. Bahkan mereka seolah tidak peduli dan mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang ngobrol, memasak mie, dan juga bermain gitar. Kemudian Chen mencoba untuk mendapatkan perhatian dari mereka. Namun ketika sedang menulis nama dan nomor ponselnya di papan tulis, anak-anak itu menertawakan Chen karena tulisan Mandarinnya yang jelek dan para siswa itu mengolok-oloknya dengan menghubungi nomor Chen dan memintanya untuk tidak usah mengajar. Karena sedikit kesal, akhirnya Chen memperlihatkan keterampilan militernya dengan menembak pipa pemadam kebakaran dengan kapur dan karet. Yang akibatnya siswa kelas Chen yang sedang asik dengan kegiatannya masing-masing menjadi kebasahan. Saat jam istirahat, salah satu geng pengacau di kelas Chen meropok di gudang peralatan olahraga. Mereka berencana untuk menyingkirkan Chen dan tiba-tiba anak-anak basket pun datang dan mengusir mereka. Setelah jam sekolah berakhir, mereka melihat para anak basket bermain. Karena kesal dengan tindakan mereka tadi, salah satu siswa anggota geng pengacau yang bernama Jack melempar botol ke tengah lapangan, sehingga membuat salah satu pemain basket itu terjatuh dan terpleset. Hal itu dilihat oleh Miss Liang, guru bahasa Inggris di sana. Dan Jack juga teman-temannya diberikan hukuman dengan menulis surat permohonan maaf. Karena kenakalan dan keisengannya, mereka pun malah mengerjai Miss Liang dengan berpura-pura memberikan surat permohonan maaf itu. Namun ternyata di balik kertas itu terdapat ulat yang membuat Miss Liang kaget. Sehingga ia pun menumpahkan teh ke meja kerjanya dan membasahi berkas-berkas yang ada di sana. Keesokan harinya, Dinas Pendidikan datang ke SMA Takchi dan mereka pun mengecek kondisi sekolah tersebut. Di sisi lain, Chen yang hendak mengajar ke kelasnya disambut dengan kejahilan siswanya. Namun sayangnya hal itu gagal karena Chen memiliki refleks yang baik. Chen kemudian mencoba untuk membuat kelasnya menjadi bersemangat dalam belajar dengan cara memberikan 3 pertanyaan tentang rokok, dan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut akan diberikan waktu untuk istirahat di luar. Para murid sangat antusias dengan kuis tersebut, namun sayangnya karena terlalu bersemangat, kondisi kelasnya yang sedikit berisik dan ribut didengar oleh pihak Dinas Pendidikan. Ketika jam istirahat, lagi-lagi Jack dan teman-temannya terlibat perkelahian dengan tim basket di kantin. Sehingga hal itu membuat Jack dan keempat temannya itu dikeluarkan dari sekolah. Jelas saja hal itu membuat geng pengacau itu kesal karena hanya mereka berlima yang dikeluarkan dari sekolah, sedangkan tim basket tidak mendapatkan sanksi apapun. Mengetahui hal itu, Chen pun memohon kepada kepala sekolah untuk memberikan pengurangan hukuman. Dan Chen kemudian memberikan formulir yang harus diisi oleh mereka berlima jika masih ingin ada di SMA Takchi. Keempat temannya mengambil formulir tersebut, namun sayangnya Jack mengabaikannya dan pergi begitu saja. Dari sinilah Chen mencoba mencari tahu kehidupan dan latar belakang mereka berlima. Yang pertama adalah Zufa. Ia merupakan anak imigran dari Pakistan dan ia lahir di Hong Kong. Ia dibesarkan di Hong Kong dan mempunyai hobi menyanyi.
Sejak kecil ia menjadi korban rasisme dari lingkungannya. Berikutnya adalah Wang Dinan. Ia adalah cewek tomboy yang semenjak kecil ayahnya lebih menginginkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Dan dari situlah ia pun merubah penampilannya menjadi anak laki-laki. Tetapi sayangnya ayahnya tetap saja tidak menyayanginya, bahkan lebih sayang kepada adik laki-lakinya. Wang Dinan bercita-cita menjadi seorang pembalap. Dan selanjutnya ada anak kembar bernama Bruce Guan dan Chris Guan. Semenjak kecil mereka hidup dari keluarga yang kurang harmonis, yang ibunya pergi dengan lelaki kaya dan meninggalkan mereka, sedangkan ayahnya tiap hari hanya bisa mabuk-mabukan tanpa memperhatikan mereka berdua. Dan saat ini Chen Xia belum menemukan data mengenai Jack. Kondisi sekolah Takci sudah berada di ujung tanduk karena kualitasnya yang semakin tahun semakin menurun. Nilai murid-muridnya yang buruk saat ujian menyebabkan kualitas pendidikan di sekolah itu juga dinilai buruk oleh dinas pendidikan. Cerita pun berlanjut memperlihatkan Jack yang sudah tidak lagi bersekolah dan bekerja sebagai pelayan restoran. Di malam hari, di sebuah restoran, tiba-tiba ia mendengar obrolan dari para pejabat yang akan menggusur sekolah Takci yang akan ditutup oleh dinas pendidikan akhir tahun ini. Mereka mengambil kesempatan itu untuk membangun bisnis di sana, dan ketika mereka sedang asik-asiknya menonton pacuan kuda, Jack mencuri korek api milik Ken Luo. Sayangnya, Ken mengetahui tindakan Jack tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk memukuli Jack. Ken yang melihat kartu pelajar milik Jack kemudian menawarinya pekerjaan di mana Jack harus datang ke tempatnya Ken. Kemudian cerita berlanjut ketika Chen yang sedang mencari Zufa, dan Zufa sendiri sedang dikejar-kejar oleh preman-preman di sana, dikarenakan ia telah mencuri tiket konser dan ternyata ia mencuri tiket konser ayahnya sendiri. Chen yang mengetahui hal itu langsung menyelamatkan Zufa dan mencoba menengahi permasalahan yang terjadi. Kemudian Zufa diajak ke pinggir danau dan Chen memberikan motivasi kepada Zufa, dan ia mengetahui Zufa yang suka bernyanyi dan Chen juga menantang Zufa untuk bernyanyi di depan orang banyak. Alhasil itu semua membuat Zufa menjadi lebih percaya diri. Sore harinya, Chen menemui ayah dari Guan bersaudara. Ia memberikan saran kepada ayah Guan bersaudara tentang kondisi anaknya di sekolah. Selanjutnya Dinan. Ketika sedang belajar dengan adiknya, tiba-tiba ayahnya datang dengan membelikannya alat make up, di mana Wang Dinan harus bisa menggunakannya karena ia akan dikenalkan dengan seorang laki-laki yang akan dijodohkan dengannya. Jelas saja hal itu membuat Dinan kesal karena ia tidak menyukai make up dan belum ingin menikah. Kemudian Dinan pergi menenangkan dirinya dengan pergi menggunakan mobil ayahnya. Namun tiba-tiba Chen mencegatnya dan menasihatinya kalau Dinan tidak boleh mengendarai mobil di jalanan karena ia belum mempunyai SIM. Chen pun mengajak Dinan untuk mengendarai gokar. Setibanya di arena gokar, ternyata Dinan akan berbalapan dengan ayahnya sendiri. Mereka berdua pun akhirnya saling memacu kendaraan, di mana balapan itu dimenangkan oleh Wang Dinan. Tetapi ayahnya yang tidak terima mengejek kalau Dinan tidak akan bisa berkendara di jalan raya. Kemudian Dinan pun membuktikannya dan menerobos keluar lintasan menuju jalan raya. Namun di tengah-tengah balapan ayahnya kecelakaan yang menyebabkan tangannya terkilir. Mengetahui hal itu, Dinan pun turun dari mobilnya dan tiba-tiba ada sebuah truk melaju dan menabrak Dinan. Namun untungnya Wang Dinan berhasil menghindar. Ayah Wang Dinan mengira bahwa anaknya telah tertabrak oleh truk tersebut. Ayahnya pun menangis dan mengutarakan semua isi hatinya, bahwa sebenarnya ayahnya sangat menyayangi Wang Dinan. Dinan yang mendengar hal itu langsung tersentuh hatinya dan akhirnya hubungan mereka berdua menjadi membaik. Di sisi lain, ternyata Chen mengirimkan beberapa muridnya tak terkecuali Guan bersaudara
ke pusat rehabilitasi untuk proses pembelajaran dengan seseorang. Namun betapa kagetnya mereka, ternyata orang tersebut adalah ayah dari Guan bersaudara. Mereka sengaja dipertemukan dengan ayahnya di tempat itu untuk saling mengutarakan isi hatinya masing-masing. Dari pertemuan itu, akhirnya keluarga mereka menjadi saling mengerti satu sama lain. 我知道如果我唔再戒酒，我唔識得同佢哋溝通。 Berpindah ke Jack yang ternyata mendatangi tempat Ken untuk menerima tawaran pekerjaan yang akan diberikan oleh Ken kepadanya. Ken pun menjelaskan bahwa besok akan ada pertandingan MMA dan ia tak ingin petarungnya mengalami kekalahan. Sehingga Ken menyuruh Jack untuk memberikan obat kepada lawannya di hari pertandingan nanti. Awalnya Jack ragu-ragu, tetapi dengan terpaksa ia pun melakukannya. Kembali ke Chen yang melakukan pendekatan dengan keluarga Jack. Ternyata Jack tinggal bersama neneknya di sebuah kontrakan sederhana. Jack di mata neneknya adalah anak yang baik karena Jack selalu menceritakan kehidupannya kepada neneknya, bahwa dia adalah anak yang baik dan berprestasi. Bahkan neneknya juga tidak tahu bahwa Jack tidak lagi datang ke sekolah. Kemudian Chen tanpa sengaja menemukan obat yang diberikan oleh Ken kepada Jack. Chen pun mempunyai firasat buruk meskipun Chen tahu kehidupan Jack seperti apa. Tetapi ia tidak menceritakannya kepada neneknya, karena ia tak ingin nenek tersebut kecewa kepada Jack. Kemudian Chen beralasan bahwa kedatangannya adalah untuk memberikan beasiswa karena Jack adalah murid yang berprestasi. Malam harinya di pertandingan MMA itu, Jack melakukan rencana sesuai dengan perintah Ken. Namun sayangnya ia pun ketahuan sehingga membuatnya disiksa dan dimasukkan ke dalam loker. Tak lama kemudian Chen pun datang untuk mencari Jack. Awalnya mereka semua tak memberitahu keberadaan Jack, namun karena terdengar suara dari dalam loker, Chen pun menyerang orang-orang yang ada di sana. Singkat cerita, Chen pun menang melawan mereka semua, tak terkecuali si petarung MMA. Ia juga dikalahkan oleh Chen. Karena kejadian ini, akhirnya semua ditahan oleh polisi. Namun karena Ken tidak mempermasalahkan hal ini, sehingga mereka semua pun dibebaskan oleh pihak kepolisian. Karena di sini yang dianggap korban adalah Ken, dan jika ia tidak mempermasalahkannya, maka semua akan terbebas. Chen dan Jack pun bergegas pulang ke rumahnya. Dan di tengah perjalanan, mereka melihat neneknya Jack sedang bekerja sebagai pemulung. Karena tak tega melihat hal itu, Jack pun ingin kembali ke sekolah dan ingin merubah hidupnya. Perkelahian Chen tadi malam menjadi viral dan berita tentang dirinya ada di mana-mana. Dan dari sini kita akan mengetahui bahwa ternyata Chen dulunya adalah murid dari sekolah Takchi. Chen dulunya adalah anak yang nakal sehingga Chen dipindahkan ke sekolah militer di Amerika. Dan ia juga sudah menjadi tentara. Dan kemudian ia bertugas di area konflik. Tetapi kemudian ia memutuskan untuk keluar dari dinas militer dan menjelajahi dunia untuk mencari sisi lain dari kehidupan. Chen kemudian mengunjungi beberapa negara dari barat sampai ke timur, hingga sampai pada akhirnya ia pun kembali ke tempat asalnya, yakni SMA Takchi. Sesuai dengan nasihat dari kepala sekolahnya dulu, dan itu adalah alasan Chen kembali ke SMA Takchi. Setelah semua siswa mengetahui latar belakang dari Chen, semua orang di sekolah tak terkecuali para muridnya menjadi sangat hormat kepada Chen. Bahkan di kelasnya sekarang, para murid juga sangat antusias untuk belajar. Hingga suatu ketika geng pengacau membicarakan masa depan mereka dan di mana mereka akan melanjutkan kuliahnya. Namun ternyata Bruce yang merasa bahwa dirinya adalah anak yang bodoh, ia pun takut tidak lulus ujian nasional. Karena keterbatasannya itu, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke apotik dan membeli obat pintar.
Penjaga apotik tersebut pun juga merasa keheranan, namun ia tetap memberikan obat yang bernama Ritalin. Ritalin hanyalah obat untuk meningkatkan daya ingat saja dan tidak akan membuat penggunanya menjadi pintar. Sebelum ujian tryout, Bruce Guan terus-terusan meminum obat tersebut dengan melebihi dosis. Dia berharap bisa menjadi pintar, namun sayangnya nilai dari ujian tersebut ternyata membuat Bruce mendapatkan nilai yang paling jelek di kelasnya, yakni hanya 8. Ia pun malu memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Dan keesokan harinya, Bruce memutuskan untuk tidak masuk ke sekolah dan beralasan tidak enak badan. Dan ternyata ia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena ia frustasi dengan menjadi orang yang bodoh. Kejadian itu membuat media membesar-besarkan beritanya sehingga berdampak negatif ke SMA Takchi. Dan juga gurunya tak terkecuali wali kelasnya yaitu Chen. Chen menjadi orang yang paling disalahkan atas kejadian ini karena ia dianggap tidak bisa mendidik muridnya dengan benar. Chen pun diadili oleh 3 kepala divisi dinas pendidikan yang dimana pertanyaan mereka mengarah kepada kelayakan Chen menjadi seorang pengajar. Karena dari setahun terakhir Chen dianggap tidak mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan ia pun pernah terlibat perkelahian. Namun Chen dengan mudahnya bisa mematahkan semua tuduhan tersebut sehingga membuat ketiga pejabat divisi tersebut terdiam. Akhirnya Chen pun diberhentikan dari SMA Takchi, namun murid-muridnya tidak ikhlas jika Chen harus pergi dari sekolah mereka. Namun para siswa tak menyerah begitu saja. Agar sekolahnya tidak ditutup, tahun depan para muridnya sekarang menjalani hari demi hari untuk belajar dengan giat sampai hari ujian tiba. Selain itu, mereka juga berusaha untuk mengembalikan Chen ke SMA Takchi dengan cara membuktikan bahwa ujiannya mendapatkan nilai yang bagus. Dan benar saja, dari hasil ujian sementara mereka mendapatkan nilai yang bagus sehingga hal ini mendorong sekolah mereka untuk tetap dinaungi oleh dinas pendidikan. Ken yang mengetahui berita tersebut tidak tinggal diam karena jika sekolah Takchi tetap beroperasi, bisnisnya tidak akan berjalan lancar. Hingga hari ujian pun tiba, para murid kelasnya Chen sengaja menunggu Chen di sekolah terlebih dahulu. Namun sayangnya tiba-tiba Ken datang dan membuat kerusuhan di sekolah tersebut, dan anak buah Ken menahan para murid tersebut dan menyita HP-nya agar para murid tidak bisa mengikuti ujian, sehingga satu kelas tidak akan lulus dan berpengaruh ke siswa yang lain. Dan hal itu akan membuat SMA Takchi akan ditutup tahun depan. Namun tak lama kemudian Chen pun datang dan menghajar anak buah Ken dengan mudah. Di tengah-tengah perkelahian, Chen pun menyuruh para muridnya untuk bergegas mengikuti ujian. Sedangkan Chen kemudian dihadang oleh Ken dan mereka akhirnya berkelahi 1 lawan 1. Ternyata Ken dulunya adalah teman sekolah dari Chen yang tangannya pernah dipatahkan oleh Chen dengan menjatuhkan patung kepala sekolah, sehingga Ken tidak bisa lagi bermain piano yang merupakan hobinya sejak kecil. Ken juga merupakan juara 2 taekwondo yang dimana juara pertamanya adalah Chen. Singkat cerita, lagi-lagi perkelahian itu dimenangkan oleh Chen. Karena Chen merasa bersalah kepada Ken, akhirnya dia menusukkan pisau yang dibawa oleh Ken ke kakinya sendiri, daripada ia harus membunuh Ken. Dan di tempat lain, para murid pun berhasil datang tepat waktu dan akhirnya mereka bisa mengikuti ujian. Dan di akhir film, kita akan diperlihatkan bahwa SMA Takchi tidak ditutup dan akan mendapatkan bantuan dari dinas pendidikan. Begitu juga dengan Chen yang kembali menjadi wali kelas di SMA Takchi. I know that you would do
anything for me, but I just need to move on.